Mengapa di negara kita ini orang yang kita anggap punya intelektualitas yang hebat, orang yang kita anggap sebagai orang yang cerdas, orang yang kita anggap sebagai orang yang seharusnya menjadi panutan, justru membuat perbuatan yang keji atau perbuatan memalukan, atau bahkan dalam hal ini menjadi pencuri, misalnya koruptor. Saya yakin kita sering melihat fenomena ini, misalnya pengajar yang melecehkan santrinya, pengajar yang memukul siswanya, dan perbuatan keji lainnya. Padahal mereka adalah seharusnya menjadi panutan buat kita semua. Mengapa terjadi demikian? Ikuti terus videonya. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Mari kita mulai. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan ila salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb." Artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Jadi, hati itu adalah komando, hati itu adalah panglima, hati adalah pusat perintah. Jadi, hati perlu diperbaiki, perlu dijaga agar tetap bersih dari hal-hal atau dari niat-niat maksiat. Bagaimana cara agar hati tetap bersih? Ya, pertama dia harus tunduk kepada penciptanya, supaya dia tidak memiliki sifat yang sombong. Dia seharusnya selalu mengatakan, saya adalah orang yang diciptakan, sehingga tidak boleh berlaku angkuh di atas bumi ini. Kemudian selalu bergaul dengan orang-orang baik, selalu membaca sesuatu yang baik, selalu menonton hal-hal yang baik. Karena seperti hadis yang saya bacakan di awal, bahwa ketika hati bersih, maka yang lain akan ikut bersih. Karena mengapa? Ketika hati bersih yang merupakan pusat komando, maka niat-niat yang baik dalam hati itu akan dilaksanakan dengan baik pula dengan otak. Karena otak adalah bagian yang terperintah oleh hati. Dan sebaliknya, jika hati itu buruk, maka otak juga akan melaksanakan, akan mencari cara agar niat-niat buruk itu, niat-niat maksiat itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya, sebenarnya orang yang paling cerdas, orang yang hebat intelektualitasnya, itu lebih mudah menjalankan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk dibanding orang yang tidak bagus intelektualitasnya. Karena mengapa? Ketika hati memerintahkan dan dia mempunyai otak yang baik, otak yang cemerlang, maka otak inilah yang mencari cara untuk memuluskan niat-niat dari hati itu. Oleh karena itu, janganlah kita heran ketika ada orang yang secara intelektual hebat tetapi hatinya buruk, maka dia akan menjadi orang yang licik. Bukan hanya licik, dia juga akan menjadi pencuri. Contohnya adalah ketika seseorang diberi amanah menjadi pejabat, lalu kemudian berkuasa dan berniat dalam hatinya, karena hatinya tidak bersih, untuk mendapatkan kekayaan yang begitu melimpah, maka otaknya akan berusaha mencari cara agar niat itu bisa terlaksana dengan baik. Janganlah pula kita heran kalau ada seorang pengajar atau guru yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh, karena hatinya yang memerintahkan, bukan otaknya. Otak hanya sebagai pesuruh untuk mencari jalan keluar dari apa yang diniatkan oleh hati. Jadi sekali lagi, janganlah kita heran
ketika melihat orang yang hebat secara intelektual namun perbuatannya buruk, itu karena hatinya yang tidak baik. Karena ketika hati tidak baik, maka akan merusak semuanya. Ketika hati baik, insya Allah yang lain akan ikut menjadi baik. Dan yakinlah, mereka yang lebih hebat secara intelektual akan lebih hebat melaksanakan modus-modus operandi yang buruk. Terima kasih yang telah menonton. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.